Mana buktinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat satupun kata atau satupun huruf dari Al-Quran? Baca surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Jelas kan? Jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan bahwa lafadznya itu dari Muhammad. Loh, dari Muhammad gimana? Muhammad ini hanya mengikuti bacaan yang sampai kepadanya. Orang-orang yang mengiktikadkan bahwa yang sampai kepada Nabi hanya maknanya dan lafaznya itu adalah ucapan Nabi, itu bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Lalu siapa orang tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala al-mu'allif al-mas'alatu tsaniyah fi kayfiyatil inzali wal wahyi. Sekarang kita akan membahas mengenai proses turunnya Al-Quran dan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita ramai pembahasan mengenai Al-Quran setelah ada salah satu video dari salah satu pimpinan Ponpes Az-Zaitun di Indramayu yang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Rasulullah bersabda dalam Al-Quran Al-Karim, dan bahkan ucapan seperti itu juga diikuti oleh santri-santrinya yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada video juga yang secara tegas pimpinan Ponpes Az-Zaitun tersebut mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Rasul, bukan kalam Allah, dengan alasan karena Allah itu, kalau kalam Allah itu tidak berbahasa, tidak memiliki huruf, tidak tersusun dari berbagai kalimat. Makanya dia mengatakan bahwa Al-Quran ini memang diterima dari wahyu Allah atau merupakan wahyu dari Allah, tetapi bahasanya itu adalah ucapan Muhammad. Nah, untuk bisa menilai apakah ucapan tersebut benar atau salah, maka ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu proses dari turunnya Al-Quran itu sendiri, proses sampainya wahyu yang berupa Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mengetahui proses inzalnya atau proses turunnya Al-Quran tersebut, nanti kita juga akan mengatakan Al-Quran sebagaimana yang diucapkan Panji Gumilang seperti itu.
dan itu sudah sangat jelas keluar dari keyakinan Ahlus Sunnah. Makanya banyak orang-orang yang mengecam dia. Mana buktinya? Kita lihat buktinya dalam kitab ini yang merupakan kitab karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, di mana dalam hal ini Syekh Jalaluddin As-Suyuti memaparkan bagaimana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai proses turunnya Al-Quran dan sampainya wahyu Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari proses ini kita akan bisa menemukan secara jelas bahwa ucapan Panji Gumilang itu sudah tidak sesuai dengan iktikad, sudah tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita lihat redaksi dari kitab ini yang ada di halaman 100. Al-mas'alatu tsaniyah fi kaifiyatil inzal wal wahyi. Masalah kedua yakni tentang proses turunnya Al-Quran dan proses turunnya wahyu. Dalam hal ini Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutip pendapat dari Al-Isfahani dan mengatakan bahwa qala Isfahani fi awaili tafsirihi. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa Al-Isfahani pernah mengatakan bahwa ittafaqa ahlus sunnah wal jamaah ala anna kalam Allah munazzalun. Para pengikut ahli sunnah wal jamaah itu sepakat bahwa sesungguhnya kalam Allah itu munazzalun, diturunkan, atau bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan sampai kepada Nabi itu. Al-Quran itu diturunkan. Tetapi dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat mengenai proses turunnya Al-Quran itu maksudnya seperti apa. Jadi dalam hal ini para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat. Pertama, ada yang berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran tersebut sampai kepada Nabi itu maksudnya adalah izharul qiraah. Maksudnya adalah dengan menampakkan bacaannya, menjelaskan bacaannya. Kenapa izharul qiraah? Sebab kalamullah itu memang kalam zati itu pada mulanya adalah tidak memiliki huruf, tidak memiliki suara, tidak tersusun dari berbagai kalimat, tidak tersusun dari berbagai huruf. Itulah. Makanya dari kalam qadim atau dari kalam nafsi yang melekat bidzatihi ta'ala diizharkan menjadi memiliki qiraah, memiliki bacaan. Itulah inzal menurut sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah proses diturunkannya Al-Quran itu. Jadi dari yang asalnya kalamun qadim yang tidak bersuara menjadi kalamun qadim yang memiliki qiraah, bacaan. Nah, itu pendapat pertama. Makanya orang-orang ahli sunnah pasti mengatakan bahwa Al-Quran ini qadim. Kita masyhur salah satunya dari syair Gus Dur, Al-Quran qadim wahyu minul yo. Gitu kan. Itu salah satu syair Gus Dur juga mengatakan hal itu. Nah, itu satu.
Wa minhum man qala innallaha ta'ala alhama kalamahu Jibrila wa huwa fis samai. Ada juga ahlus sunnah itu yang berpendapat bahwa proses tanzil itu bukan mutlak, secara mutlak izharul qiraah saja, melainkan prosesnya itu adalah Allah memberikan ilham kepada Jibril atas kalamnya, lalu kemudian Allah mengajarkan kepada Jibril bacaannya, dan kemudian kemudian Jibril turun ke bumi menemui Muhammad dan menyampaikan apa yang diajarkan Allah kepada Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu pendapat kedua. Makanya di sini dijelaskan wa 'allamahu qira'atahu summa Jibril adahu fil ardi wa huwa yahbitu fil makan wa fit tanzil wa huwa yahbitu fil makan titik. Allah mengajarkan kepada Jibril bacaan Al-Quran itu, kemudian Jibril turun ke bumi dan menyampaikan bacaan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat Al-Quran itu ada salah satu ayat yang memperkuat pendapat ini. Salah satunya dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ada kan? Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. 'Allamahul bayan, dan juga telah mengajarkan penjelasannya. Meskipun di ayat tersebut tidak disebutkan kepada siapa Allah mengajarkannya itu, gitu. Hanya sebatas 'allamal Qur'an, Allah mengajarkan Al-Quran. Itu pendapat kedua. Lalu kemudian bagaimana proses Nabi menerima wahyu dari Jibril itu? Maka di sini Ahlus Sunnah berpendapat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berpendapat bahwa proses menerimanya Nabi Muhammad terhadap wahyu dari Jibril itu ada dua jalan atau ada dua cara. Maka lihat lagi redaksi kitabnya, wafit tanzili toriqoni. Proses turunnya itu sampai kepada Muhammad dari Jibril itu ada dua jalan. Pertama, ahaduhuma annan nabiyya in khala'a min suratil basyariyah ila suratil malakiyah wa akhadahu min Jibril. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercabut dari surah basyariyah, dari gambaran manusia atau dari alam kemanusiaannya menjadi kepada alam malaikat. Jadi Nabi berpindah dari alamul basyariyah menjadi kepada alamul malakiyah. Kemudian Nabi menerima wahyu tersebut atau mengambil wahyu tersebut dari Jibril. Itu cara pertama. Kedua, caranya adalah bukan Nabi yang pindah kepada alamul malakiyah, tetapi malaikat Jibril berpindah ke alam basyariyah, ke alam manusia. Kemudian Nabi menerima wahyu tersebut dari Jibril. Paham? Makanya wasani annal malak in khala'a ilal basyariyah. Gitu kan jelas. Malaikat Jibril yang asalnya di alam malaikat berpindah ke alam basyariyah, ke alam manusia. Dan kemudian mengajarkan Nabi Muhammad tentang wahyu yang berupa Al-Quran itu. Sebagaimana yang diajarkan Allah kepada siapa? Kepada Jibril.
tentang bacaan Al-Quran itu, dan Jibril tidak merubah sama sekali terhadap bacaan sebagaimana yang diajarkan Allah kepadanya. Paham kan? Nah itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai proses turunnya Al-Quran dan proses sampainya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Itu pendapat para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian masih pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada juga yang mengatakan bahwa salah satunya itu yang mengatakan tersebut adalah Syekh Imam At-Tibi, yang mengatakan bahwa la'alla nuzul al-Quran ala nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatalaqqafahul malaku minallahi ta'ala talaqqafan ruhaniyan au yahfidhahu minal lauhil mahfuz fayanzilu bihi ila rasuli wa yulqihi alaihi. Ini masih pendapat Ahlus Sunnah loh ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang proses turunnya Al-Quran dan sampainya wahyu kepada Nabi Muhammad itu. At-Tibi berkata bahwa bisa jadi turunnya Al-Quran itu dengan cara Jibril menerima wahyu tersebut dari Allah secara langsung. Itu proses pertama. Jadi Jibril langsung menerima wahyu tersebut dari Allah. Atau bisa jadi Jibril itu menghafal wahyu tersebut dari Lauhil Mahfuz, kemudian menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham kan? Jadi ada sedikit perbedaan dari yang kaul yang paling awal, dua kaul yang paling awal, dua pendapat yang paling awal. Kata At-Tibi, proses inzal itu bisa jadi malaikat Jibril langsung menerima wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikannya kepada Muhammad. Bisa jadi juga Jibril itu menghafal wahyu tersebut dari Lauhil Mahfuz, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi ada proses Jibril menghafal wahyu tersebut atau Al-Quran tersebut dari Lauhil Mahfuz. Hal ini sebenarnya pendapat ini juga benar, karena dalam Al-Quran itu juga dijelaskan. Saya lupa lagi suratnya, tetapi bunyi ayatnya masih hafal. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhin mahfuz. Faham? Makanya di sini disebutkan proses inzal itu salah satunya Jibril menghafal ayat Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat At-Tibi yang masih merupakan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di Lauhil Mahfuz memang sudah tertulis seperti itu, hurufnya, kemudian kalimatnya, ayat-ayatnya, bahkan nasakh mansukhnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Malaikat Jibril menghafal ayat itu, kemudian menyampaikannya dan mengajarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Kemudian ada lagi pendapat masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni dari Qutbur Razi dalam kitab Hawashil Kasyafnya mengatakan bahwa al-izal lughatan bimaknal iwa. Maksud turun itu kalau secara bahasa, turun itu memang memiliki arti turun, dengan maknanya itu adalah tahriku syai'i min ulu ila asfal, yakni memindahkan sesuatu dari atas ke bawah. Ini kata Qutbur Razi ya, dari atas ke bawah. Dan hal itu sebetulnya tidak bisa digunakan dalam hal kalam atau dalam firman kalau kita mendefinisikan inzal itu dari atas ke bawah.
yang memang inzal secara hakiki, turun secara hakiki gitu loh. Dari atas ke bawah. Penggunaan istilah inzal dari atas ke bawah kepada firman itu tidak bisa digunakan secara hakiki. Lalu kenapa digunakan dalam Al-Quran? Itu digunakannya musta'malun fi makna majazi. Nah, kata inzal digunakan dalam kalamullah itu bimakna majazi. Paham? Maka dalam hal ini orang-orang yang memahami atau meyakini bahwa Al-Quran itu adalah qadim, atau Al-Quran ini memang pada awalnya adalah kalamullah bidzati, al-qaim bidzati, kalamullah yang melekat di zat Allah, yang tidak ada suara, tidak ada kalimat, dan tidak tersusun dari kata-kata, maka berpendapat bahwa proses inzalnya itu adalah ayyujidal kalimat wal hurufa adalah ala zalikal makna. Lihat di halaman 101 jajaran kedua. Proses inzalnya tersebut, proses turunnya wahyu tersebut adalah Allah mewujudkan berbagai kalimat atau berbagai kata dari kalam qadimnya itu, dan mewujudkan huruf-huruf dari kalam qadimnya itu, yang menunjukkan dari maksud yang disampaikan oleh kalam qadim itu. Nah, kemudian wa yutsabbitaha fil lauhil mahfuz, Allah menetapkan kalimat-kalimat tersebut, huruf-huruf tersebut di lauhil mahfuz. Paham? Nah itu. Jadi asalnya kalam qadim sama Allah yujidal kalimat wal huruf adalah alal makna. Gitu. Allah mewujudkan kalimat, mewujudkan kata-kata, menyusun kalimat-kalimatnya, dan mewujudkan huruf-huruf. Kemudian Allah tetapkan huruf-huruf itu, kalimat-kalimat itu di lauhil mahfuz. Nah itu pendapat berikutnya, masih pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wa man qala al-Qur'an huwal alfaz fa inzaluhu mujarradu itsbatihi fil lauhil mahfuz. Nah, kemudian orang yang meyakini bahwa Al-Quran memang sudah qadim lafaz-lafaznya gitu loh, sejak dari azali, maka mereka meyakini bahwa proses turunnya itu adalah hanya sebatas ditetapkan lafaz-lafaz itu di lauhil mahfuz. Jelas kan? Jelas? Nah, di sini dari berbagai pendapat ini kita bisa melihat bahwa semua para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun berbeda pendapat dalam prosesnya, proses turunnya Al-Quran tersebut, mereka tetap sepakat pada satu hal. Apa? Bahwa firman Allah atau Al-Quran itu memang lafaznya dan maknanya adalah dari Allah. Dan Muhammad tidak membuat-buat lafaz-lafaz itu. Jadi memang sudah dari sananya, dari Allahnya, berbahasa Arab yang jelas.
Sudah dari lauhil mahfuznya berbahasa Arab yang sangat jelas. Makanya jangan aneh kalau Allah berkata dalam Al-Quran itu, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun, dalam surah Yusuf. Di satu sisi dalam surah Az-Zukhruf istilahnya bukan inna anzalnahu, melainkan inna ja'alnahu, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Memang sudah dari sananya berbahasa Arab. Bukan Nabi menerima maknanya kemudian Nabi merangkai kata-katanya dan merangkai huruf-hurufnya, tidak. Mana buktinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat satupun kata atau satupun huruf dari Al-Quran? Baca surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Jelaskan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, wahai Muhammad, jangan sekali-kali engkau menggerakkan lidahmu agar supaya engkau lekas memahami Al-Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sebab atas kamilah pengumpulan Al-Quran itu dan bacaan Al-Quran itu. Lanjut lagi ayatnya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, itu jelas. Maka tatkala kami membacakan Al-Quran itu maka ikutilah bacaannya. Jelas kan? Nabi itu hanya mengikuti bacaan yang sampai kepada Nabi dalam Al-Quran ini. Nabi itu sekali lagi hanya mengikuti bacaan yang disampaikan kepada Nabi. Jelas kan? Jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan bahwa lafadznya itu dari Muhammad. Loh, dari Muhammad gimana? Muhammad ini hanya mengikuti bacaan yang sampai kepadanya. Faham? Bukan hanya bacaannya, bukan hanya maknanya, tapi lanjut ayatnya. Summa inna alaina bayana. Tuh. Atas kami pula penjelasan Al-Quran itu. Nabi juga menjelaskan isi dari Al-Quran ini sebagaimana yang diterima Nabi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang diterima Nabi melalui wahyu itu. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah lafzon wa maknan, adalah firman Allah, baik dari lafaznya, huruf-hurufnya, kalimat per kalimatnya, susunan ayatnya, kemudian susunan surahnya, dan juga maknanya. Maka dari itu orang-orang yang mengiktikadkan bahwa yang sampai kepada Nabi hanya maknanya dan lafaznya itu adalah ucapan Nabi, itu bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu siapa orang tersebut? Mungkin besok kita akan menjelaskannya lebih lanjut. Ya, besok kita jelaskan lebih lanjut. Kita akan menjelaskan siapa orang yang beriktikad bahwa Nabi hanya menerima makna Al-Qur'annya saja, lalu kemudian kata-katanya itu dari Nabi. Kita akan bahas besok. Karena bahasan ini sebenarnya
ada juga dalam, sudah dijelaskan juga dalam salah satu kitab yang ditulis oleh tokoh sentral pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni dalam kitab Ta'wilatu Ahli Sunnah karya Syekh Imam Al-Maturidi. Dan hal ini juga dijelaskan dalam Al-Itqan As-Suyuti halaman 101. Besok saja kita jelaskan tentang hal itu supaya kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya, apa yang dikatakan Panji Gumilang, apa yang diucapkan Panji Gumilang mengenai Al-Quran, itu tidak sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya wajar kalau seandainya banyak orang yang mengecam dia. Ya, untuk lebih lanjut besok kita bahas bagaimana salahnya ucapan Panji Gumilang dari berbagai sisi, dan kita juga akan membahas bagaimana atau termasuk golongan siapa perkataan Panji Gumilang mengenai Al-Quran itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab.